Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pentosa fosfat. Berikut adalah biodata kreator. Yang pertama Dr. Abisyanti, kedua Vinka Ayuwandira, dan yang ketiga Indrawati. Pentosa merupakan gula monosakarida dengan 5 atom karbon dalam satu molekul, yang mana jalan lain untuk oksidasi glukosa tidak bertujuan menghasilkan energi atau ATP, yang disebut juga sebagai pentose phosphate pathway. Produk utamanya adalah NADPH, agen produksi pada beberapa proses anabolik, dan ribosa 5-fosfat yang merupakan komponen utama nukleotida dan asam nukleat. Pentosa fosfat aktif dalam hati, eritrosit, jaringan lemak, kelenjar tiroid, kelenjar korteks adrenal, dan juga kelenjar memae atau laktasi. Jalur pentosa fosfat adalah jalur respirasi yang menghasilkan NADPH dan pentosa. Terdapat dua fase yang berbeda, namun keduanya berada dalam jalur yang sama. Fase yang pertama adalah fase oksidatif yang menghasilkan NADPH, dan fase kedua adalah fase non-oksidatif yang menghasilkan pentosa. Pada hewan, proses ini terjadi di sitosol, sedangkan pada tumbuhan, proses ini terjadi di plastida. Jalur pentosa fosfat mengoksidasi glukosa 6-fosfat menjadi zat antara jalur glikolitik, dan dalam proses tersebut menghasilkan NADPH dan ribosa 5-fosfat untuk sintesis nukleotida. NADPH digunakan untuk jalur reduktif, misalnya biosintesis asam lemak dan sistem pertahanan glutathione terhadap cedera yang disebabkan oleh spesies oksigen reaktif. Tujuan utama jalur pentosa fosfat: yang pertama, produksi NADPH untuk sintesis reduktif seperti biosintesis asam lemak serta steroid. Kegunaan NADPH untuk sel adalah: 1. Mencegah stres oksidatif dengan mengubah H2O2 menjadi H2O, dan jika tidak terdapat NADPH, H2O2 akan diubah menjadi radikal bebas hidroksin yang akan menyerang sel. Yang kedua, pada sel darah merah, kegunaan pertama dari NADPH adalah untuk mereduksi bentuk disulfid dari glutathione menjadi bentuk sulfidril. Reduksi glutathione ini adalah untuk mempertahankan struktur normal dari sel darah merah dan untuk menjaga bentuk hemoglobin dalam bentuk Fe2+. Dan yang ketiga, NADPH pada hati dan payudara digunakan untuk biosintesis asam lemak. 2. Produksi residu ribosa untuk biosintesis nukleotida serta asam nukleat. Glukosa, fruktosa, dan galaktosa secara kuantitatif merupakan heksosa terpenting yang diserap dari traktus gastrointestinal. Ketiga unsur ini berasal dari pati, sukrosa, dan laktosa yang terdapat dalam makanan. Untuk konversi fruktosa dan galaktosa menjadi glukosa telah dibentuk lintasan yang khusus, terutama di hati. Reaksi jalur pentosa fosfat. Terdapat dua jalur, di mana yang pertama pada fase oksidatif dan fase non-oksidatif.
Fase oksidatif dimulai dengan oksidasi dari glukosa 6-fosfat menjadi 6-fosfoglukono delta lakton. Reaksi ini dikatalis oleh glukosa 6-fosfat dehidrogenase yang memerlukan NADP+ dan NP+ sebagai kofaktor. Pada reaksi kedua, laktonase membelah cincin lakton menghasilkan turunan teroksidasi dari glukosa 6-fosfoglukonat. Pada fase oksidatif, dua molekul NADP+ direduksi menjadi NADPH dengan memanfaatkan energi dari konversi glukosa 6-fosfat menjadi ribulosa 5-fosfat. NADPH membutuhkan proses reduktif biosintesis lipid dalam mekanisme antioksidan yang disediakan reaksi ini. Karena itu, reaksi sangat aktif pada sel yang banyak mensintesis lipid. Contohnya, pada jaringan adiposa, korteks adrenal, kelenjar mamai, dan hati. NADPH juga merupakan oksidan yang berguna. Oksidan di sini merupakan substansi penyedia oksidasi molekul lain. Sebagai konsekuensi, fase oksidatif juga aktif pada sel yang memiliki resiko tinggi teroksidasi, misalnya pada sel darah merah. Berikut jalur pada fase oksidatif. Fase non-oksidatif. Fase non-oksidatif jalur pentosa fosfat dimulai dari ribulosa 6-fosfat diubah menjadi ribosa 5-fosfat dan zat antara jalur glikolitik. Ribosa 5-fosfat menghasilkan gula untuk sintesis nukleotida. Bagian dari jalur ini bersifat reversibel, tidak bisa kembali ke semula. Oleh karena itu, ribosa 5-fosfat juga dapat dibentuk dari zat antara glikolisis. Salah satu enzim yang berperan dalam interkonversi gula-gula ini yaitu ada transketolase dan menggunakan tiamin pirofosfat sebagai koenzim. Glukosa 6-fosfat adalah substrat untuk jalur pentosa fosfat dan glikolisis. Bagian non-oksidatif jalur pentosa terdiri dari serangkaian penyusunan ulang dan reaksi pemindahan yang mengubah ribulosa 5-fosfat menjadi ribosa 5-fosfat dan silulosa 5-fosfat, lalu menjadi zat antara pada jalur glikolitik. Enzim yang terlibat antara lain seperti epimerase, isomerase, transketolase, dan transaldolase. Epimerase dan isomerase merupakan enzim yang mengubah ribosa 5-fosfat menjadi 2 gula 5 karbon lainnya. Isomerase mengubah ribosa 5-fosfat menjadi ribosa 5-fosfat. Sedangkan epimerase mengubah posisi sterokimia 1-OH mengubah ribosa 5-fosfat menjadi silulosa 5-fosfat. Pada enzim transketolase memindahkan fragmen gula 2 karbon dan transaldolase memindahkan fragmen 3 karbon ke gula lainnya. Transketolase mengambil 2 fragmen karbon dari selulase 5-fosfat dengan memutuskan ikatan karbon-karbon antara gugus keton dan karbon di dekatnya, sehingga terjadi pembebasan gliseraldehida 3-fosfat. Dua reaksi dalam jalur pentosa fosfat menggunakan transketolase. Pada reaksi pertama, fragmen keto 2 karbon dari selulasa 5-fosfat dipindahkan ke ribosa 5-fosfat untuk membentuk pseudoheptuklosa 7-fosfat
Dan pada reaksi yang lain, fragmen tersebut dipindahkan ke eritrosa 4-fosfat untuk membentuk fruktosa 6. Aktivitas transketolase dalam sel darah merah digunakan untuk mengukur status nutrisi tiamin dan mendiagnosis adanya defisiensi tiamin. Transaldolase memindahkan fragmen ketotiga karbon dari dehydroheptulosa 7-fosfat ke gliseraldehida 3-fosfat untuk membentuk eritrosa 4-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Pemutusan aldol terjadi antara dua karbon yang berdekatan dengan gugus keto. Fragmen 3 karbon yang mengandung gugus keto dipindahkan ke aldehida gugus lain dan bukan dibebaskan. Berikut jalur pada fase non-oksidatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Indrawati. Enzim 6-fosfogluconat dehidrogenase mengontrol HMBC. Enzim ini dapat dihambat oleh NADPH. Reaksi yang dikatalisis enzim ini tidak akan berjalan apabila NADPH tidak dipakai atau dengan kata lain, konsentrasinya tidak menurun. Perlu diingat bahwa produksi ribosa 5-fosfat tidak tergantung pada oksidasi glukosa, tapi dapat melewati kebalikan jalur glikolisis. NADPH yang terbentuk berguna dalam sintesis asam lemak, steroid, dan sintesis asam amino. Sintesis asam amino melalui glutamat dehidrogenase. Adanya lipogenesis yang aktif memerlukan NADPH. Hal ini akan merangsang oksidasi glukosa lewat HMG. Suatu keadaan di mana seseorang baru saja makan mungkin dapat menginduksi sintesis enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase dan 6-fosfogluconat dehidrogenase. Pada fase non-oksidatif, jalur cukup rumit dan melibatkan banyak proses dan molekul pentasa. Jalur asam uronat atau deuronic acid pathway. Selain dari jalur yang telah diterangkan di atas, glukosa 6-fosfat dapat diubah menjadi asam glukuronat atau glukuronic acid, asam askorbat atau ascorbic acid, dan pentosa melalui suatu jalur yang disebut dengan deuronic acid pathway. Akan tetapi, manusia primata dan guinea pig tidak bisa membuat asam askorbat karena kekurangan enzim tertentu. Maka L-gulonat yang terbentuk tidak bisa diubah menjadi L-asam askorbat. L-gulonat akan dioksidasi menjadi 3 keto L-gulonat yang kemudian mengalami dekarboksilasi menjadi L-selulose. Reaksi UDP. UDP glukosa adalah glukosa nukleotida aktif yang merupakan prekursor glikogen dan laktosa. UDP glukuronat dan glukuronida dan rantai karbohidrat pada proteoglikan, glikoprotein, dan glikolipid. Dalam pembentukan banyak bagian karbohidrat dari senyawa ini, terjadi pemindahan suatu gula dari gula nukleotida ke suatu alkohol untuk membentuk ikatan glikosida. Ikatan berenergi tinggi antara UDP dan gula tersebut menghasilkan energi untuk membentuk ikatan baru. Enzim yang membentuk ikatan glikosidat adalah gula transferase. Transferase juga berperan dalam pembentukan ikatan glikosidat dalam bilirubin, glikuronida, proteoglikan, dan laktosa. UDP glukuronat. Pembentukan UDP glukuronat berfungsi sebagai prekursor gula lain dan prekursor glikuronida. Glukuronat terbentuk melalui oksidasi alkohol dan C6-glukosa menjadi suatu asam aldehidrogenase dependent. NAD+. Glukuronat juga terdapat di dalam makanan dan terbentuk dari penguraian inositol. Glukuronat setelah terbentuk dapat
dapat masuk kembali ke jalur metabolisme glukosa melalui reaksi yang akhirnya mengubah glukuronat menjadi deselulosa 5-fosfat, suatu zat antara pada jalur pentosa fosfat. Pada sebagian besar hewan menyusui selain manusia, zat antara pada jalur ini adalah prekursor asam askorbat atau vitamin C. Manusia tidak dapat mensintesis vitamin C. Reaksi lengkapnya adalah sebagai berikut. Glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Glukosa 1-fosfat akan bereaksi dengan UTP atau uridin trifosfat dan membentuk nukleotida aktif UDPG atau uridin difosfat glukosa. Selanjutnya, DPG akan mengalami oksidasi 2 tahap pada atom karbon yang ke-6. Asam glukuronat atau diglukuronase yang terbentuk oleh enzim tergantung pada NADPH direduksi menjadi L-gulonat. L-gulonat merupakan bahan baku untuk pembuat asam askorbat. Pada manusia primata dan kuinea, big L-gulonat melalui 3 keto L-gulonat akan diubah menjadi L-selulose. Selulose merupakan bagian dari HL-besun. Untuk bisa masuk ke dalam HL-besun, maka L-selulose harus diubah dulu menjadi deselulose melalui silikon. Dalam proses ini diperlukan NADPH dan NAD+. Perubahan silikon menjadi deselulose dikatalisis enzim selulose reduktase. Deselulose akan diubah menjadi deselulose 5-fosfat ATP bertindak donor fosfat. Pada suatu penyakit yang menurun yang disebut essential pantosuria di dalam urinnya hanya didapatkan L-selulose. Diperkirakan enzim yang mengkatalisis L-selulose menjadi xilitol tidak ada penderita penyakit ini. Berikut adalah referensi dalam pembuatan PowerPoint kelompok kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang jalur pentosa fosfat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.